Banyak sekali orang yang berbicara, apa investasi di pasar kripto itu sama saja dengan berjudi. Ya memang benar, keduanya melibatkan resiko dan pilihan, khususnya resiko modal dengan harapan profit di masa depan. Tetapi investasi bisa bertahan sepanjang waktu, sementara berjudi aktivitas yang berumur pendek. Kita semua tahu jelas sekali ada keuntungan dan kerugian dalam jual beli kripto. Dan banyak orang yang berkata, lalu apa bedanya trading kripto dengan berjudi? Hanya ada kesamaan tertentu antara trading kripto dan berjudi. Bukan berarti kita bisa menyamakan keduanya, tetapi ada beberapa hal utama yang membedakan. Mari kita cari tahu lebih banyak lagi di episode kali ini. Welcome back to my channel. Halo everyone, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Salam hangat bagi kalian semua dan berjumpa kembali lagi dengan saya, Pesal. Oke guys, sedikit kata-kata motivasi buat kita hari ini. Kebahagiaan akan terasa lebih manis lewat sebuah perjuangan yang sepenuh hati. Cryptocurrency atau mata uang kripto adalah mata uang yang menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir. Banyak cryptocurrency berbeda beredar di seluruh dunia. Dari namanya cryptocurrency berasal dari dua kata, yaitu cryptography yang berarti kode rahasia dan currency yang berarti mata uang. Dengan kata lain, cryptocurrency adalah mata uang virtual yang dilindungi oleh kode rahasia. Sederhananya, cryptocurrency adalah mata uang yang memiliki kata sandi rahasia yang agak rumit, yang melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital. Bermain kripto bisa dibilang judi jika tidak menggunakan metode analisis yang baik atau hanya ingin mendapatkan keuntungan tanpa melakukan analisis. Istilah kripto adalah trading. Trading adalah aktivitas yang dilakukan di pasar finansial. Kegiatan ini bukan sekedar proses jual beli barang atau jasa biasa. Tujuan aktivitas ekonomi ini adalah melakukan jual beli dalam waktu singkat untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kalau yang namanya trading, kita harus siap rugi ataupun untung. Kripto ini juga telah dilarang oleh MUI. Alasan mereka melarangnya adalah karena dia mengatakan cryptocurrency adalah barang atau aset yang tidak dianggap kokoh dan berada di belakangnya dan memiliki manfaat yang jelas yang legal untuk diperdagangkan. Syarat sil'ah dalam sebuah siaran kata Asrorun adalah adanya bentuk fisik, nilai pengetahuan jumlah yang tepat, hak milik, dan dapat dialihkan kepada pembeli. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari bentuk fisik. Meski telah dikenal sebagai mata uang kripto, kripto ini tidak memiliki bentuk fisik. Di sini saya akan mengambil contoh dari Bitcoin. Bitcoin hanya berupa saldo yang disimpan pada buku besar publik yang bisa diakses setiap orang secara transparan. Mata uang ini digunakan dalam bertransaksi di internet. Jadi jika kalian ingin bermain kripto, kalian harus bisa menguasai analisis teknikal terlebih dahulu supaya tidak tebak-tebakan seperti bermain judi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan analisis teknikal? Analisis teknikal adalah metodologi analisis untuk memprediksi arah harga melalui studi data pasar masa lalu, terutama harga dan volume. Ini pada umumnya bisa dilihat dalam sebuah bentuk chart dengan bagian-bagian seperti basic, price action, dan ribuan indikator lainnya yang tersedia. Ketika analisa fundamental, kita harus memeriksa tentang visi, tim, dan use case produk secara keseluruhan. Analisa teknikal mengidentifikasi pergerakan harga yang akan terjadi melalui pola-pola yang terbentuk dari pergerakan harga yang sudah ada. Dan yang kedua adalah memahami konsep trend line. Garis tren adalah salah satu alat termudah untuk dibuat karena dapat membantu para pedagang atau para trader, terutama pemula, mengenali potensi keuntungan dari pedagang hanya dengan menggambar garis. Garis trend membantu kalian mengetahui level support dan resisten, dan kombinasi keduanya dapat menjadi strategi yang efektif untuk menemukan peluang beli atau jual. Nah, apa sih yang dimaksud dengan support?
pada grafik pergerakan harga, support adalah level harga yang menahan atau mencegah harga untuk turun lebih jauh saat terjadi sebuah tren penurunan harga suatu aset. Saat harga aset menyentuh level support, diharapkan harga aset akan kembali naik dan tidak turun lebih jauh lagi. Support biasanya didukung oleh peningkatan volume pembelian. Saat harga aset menurun, beberapa investor akan mengambil kesempatan untuk membelinya dengan harapan harganya akan kembali naik di saat yang bersamaan. Tetap ada sejumlah investor yang mempertahankan aset dan tidak menjualnya meski harganya menurun. Hal inilah yang membentuk level support. Dan apa yang dimaksud dengan resisten? Berlawanan dengan support, resisten adalah level harga yang menahan harga aset untuk naik lebih tinggi lagi. Saat tren harga sedang terus menanjak, pada satu waktu harga aset akan terhenti di satu titik dan ini disebut dengan resisten. Dan juga berlawanan dengan support, resisten dipicu oleh banyaknya investor yang melepas aset untuk mendapatkan keuntungan saat harga sedang tinggi-tingginya. Seiring dengan meningkatnya volume penjualan aset, tercipta level resisten sehingga harga aset tidak terus meroket. Adapun hal-hal yang harus dijauhi dan ini sangat wajib sekali supaya tidak haram saat melakukan trading kripto. Yang pertama, jangan pernah melanggar aturan strategi. Dan yang kedua, jangan terburu-buru melakukan perdagangan tanpa mengonfirmasi sinyal. Dan yang ketiga, jangan pernah menggunakan strategi trading yang belum kalian kuasai atau kalian capai. Dan yang keempat, menghindari strategi perdagangan yang terlalu rumit. Dan yang kelima, jangan terlalu sering mengubah strategi. Dan yang keenam, jangan lupa membuat pembatasan perdagangan seperti dengan stop and cut loss. Adapun fatwa MUI, transaksi jual beli mata uang kripto adalah boleh dengan ketentuan: satu, tidak untuk spekulasi, dan yang kedua, ada kebutuhan, dan yang ketiga, apabila transaksi dilakukan pada mata uang sejenis nilainya harus sama dan tunai. Jika berlainan jenis harus dengan kurs dengan berlaku saat transaksi dan tunai. Bitcoin sebagai alat tukar hukumnya boleh dengan syarat harus ada serah terima atau takabut dan sama kuantitas jika jenisnya sama, dan jika jenisnya berbeda disyaratkan harus takabut secara hakiki atau hukumi. Ada uang, ada Bitcoin yang diserah terimakan. Bitcoin dikiaskan dengan emas dan perak. Semua benda yang disepakati berlaku sebagai mata uang dan alat tukar meskipun bahannya bukan emas dan perak. Nah, kurang lebih seperti itu apa itu kripto dan apa itu judi. Dan jangan pernah berhenti belajar dari siapapun meskipun kita harus membayar ataupun gratis. Dan kalian harus pas diri kalian untuk menjadi lebih maju lagi. Jangan minder, jangan malas, tetap percaya diri, buktikan bahwa kalian bisa dan tetaplah berhati-hati dalam hal keuangan apapun. Karena pengendali keuangan ada pada diri kalian sendiri. Tetaplah gunakan uang santai biar semuanya tetap aman dan berjalan seperti biasa. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jika ada kekurangan maupun kelebihan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, share, and subscribe channel ini. Dan tunggu video saya untuk yang selanjutnya. Apabila kalian punya masukan atau kritikan, kalian bisa komen. Dan jangan sungkan-sungkan dengan kalian memberi masukan, berarti kalian sudah mensupport saya supaya channel ini terus berkembang, lebih baik, maju lagi, and see you next time.